seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. KTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. KTP 100% gawe wong Jawa Timur. KTP 100% Jawa Timur. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Rano Prasetya kembali hadir ke hadapan Anda dan membawa berbagai informasi yang sudah kami persiapkan untuk Anda dalam program Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. PT Kereta Api Indonesia resmi mengoperasikan Kereta Api Ijen Express relasi Banyuwangi-Malang. Kereta ini mulai keberangkatan perdananya pada Sabtu pukul 19.30 dari stasiun Ketapang. Dengan beroperasinya Kereta Api Ijen Express, maka menambah alternatif pilihan bagi masyarakat yang hendak menuju dua daerah tersebut. Karena selama ini rute Malang-Banyuwangi hanya dilayani oleh satu kereta kelas ekonomi, yakni Kereta Api Tawang Alun. Direktur SDM dan Umum PT Kereta Api Indonesia Rosmah Handayani menyebut bahwa KA Ijen Express merupakan bagian dari upaya peningkatan layanan transportasi bagi masyarakat. Keberadaan Kereta Api Ijen Express diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Banyuwangi yang dikenal dengan keindahan alamnya serta Malang sebagai kota pendidikan menjadi alasan utama hadirnya layanan ini. Rosma ingin Kereta Api Ijen Express tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga penggerak roda ekonomi dan pariwisata di wilayah yang dilewati. Ia menyebut nama Ijen Express terinspirasi dari Gunung Ijen yang menjadi ikon wisata dunia. PT KAI berharap kehadiran kereta ini bisa semakin memperkenalkan potensi wisata di Banyuwangi dan sekitarnya. Kereta Api Ijen Express menawarkan fasilitas modern dengan dua kelas layanan, eksekutif dan ekonomi. Penumpang dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman, aman, serta efisien. Selain itu, kereta ini dirancang agar lebih ramah lingkungan. Rute KAI Ijen Express dimulai dari stasiun Ketapang pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dan tiba di stasiun Malang pukul 2.30. Dari Malang keberangkatan dilakukan pukul 7.50 dan tiba di Banyuwangi pukul 14.55. Beli tiket di tanggal 29 untuk pemberangkatan dari tanggal 1 sampai 6. Lumayan tuh, 50%. Luar biasa kan? Nah, itu mudah-mudahan kita bisa perpanjang juga ya diskonnya. Makanya nanti kita lihat tadi. Karena kami percaya nih Pak Asisten, ini banyak yang masyarakat yang sebenarnya mampu juga di situ ya. Jadi yang PSO bisa untuk yang lebih membutuhkan gitu, untuk yang gitu. Jadi dan berharap dengan Ijen Express ini
lebih banyak masyarakat yang bisa menggunakan fasilitas transportasi kereta yang efisien dan yang pasti ramah lingkungan. Dan tentu nggak akan terjadi dan tercapai ini kalau tanpa dukungan dari pemerintah. Jadi terima kasih Bapak-Bapak, Pak Asisten yang sudah mendampingi juga dan menyaksikan launching Ijen Express pada malam hari ini. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Banyuwangi Duyanto yang mewakili Bupati Banyuwangi menyampaikan apresiasi atas hadirnya kereta api Ijen Express. Ia berharap transportasi menuju destinasi wisata dapat lebih terintegrasi. Selain itu, Dwi juga menyoroti kebutuhan infrastruktur tambahan seperti jalur ganda untuk kereta api Logawa agar dapat mendukung pengiriman kontainer langsung ke pelabuhan. Dan juga ingin ada jalur baru untuk kereta api Logawa yang memungkinkan bisa mengangkut kontainer langsung masuk ke pelabuhan sehingga pengiriman barang lebih efisien. Selain itu, Duyanto berharap promosi kereta api Ijen Express tidak hanya berfokus pada harga tiket, tetapi juga menonjolkan keunggulan layanan yang ditawarkan. Dengan pelayanan yang baik, masyarakat tidak akan mempermasalahkan harga tiket. Yang terpenting adalah kenyamanan dan kemudahan aksesibilitas. Sebelumnya, Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani berterima kasih pada PT KAI yang terus meningkatkan pelayanan perkeretaapian di Banyuwangi, mulai dari revitalisasi stasiun Banyuwangi Kota hingga merespon kebutuhan masyarakat akan transportasi kereta api khususnya rute Banyuwangi Malang. Ibu menyambut baik adanya peningkatan layanan perkeretaapian dari PT KAI dan menunggu dibukanya relasi-relasi baru yang akan menghubungkan Banyuwangi dengan kota-kota lainnya. Dalam hal ini, Pemkab juga siap mendukung adanya konektivitas dari stasiun kereta api menuju ke lokasi-lokasi wisata yang ada di daerah. Handoko Kusumo, CTV. Assalamualaikum. Bapak RT. Assalamualaikum. Teh. Jangan rame. Pak RT-nya lagi sakit. Sakit apa? Itu loh yang lakratku. Nggak bisa itu loh, gak jelas itu. Masa itu namanya rabun. Iya. Nggak bisa melihat itu sih. Ah iya itu. Tadi saya dikira istrinya. Bosnya. Yang benar gitu. Iya. Cuma samanya mau perlu apa? Ini saya mau perlu. Ada tanda tangannya. Saya butuh tanda tangan saya. Nah, siapa kok ame-ame? Kok malah jelomet ame-ame? Efek dari saya. Ini Pak Sakrip, Pak RT. Bukan? Saya bilang apa tadi? Saya deh. Oh, Si. Sebelah sini. Rip, Ya, saya sakit, Rip. Kamu sudah nggak jadi haji, Rip. maksudnya Kok nggak hijau? ini hijau Pak RT. Ini saya masih seragam hansip. Saya sekarang itu rabun ayam. Kalau ayam saja nggak rabun, Rip, malu saya sama ayam. Ya udah. Terus Pak RT rencananya mau kemana ini? Kok pakai ini? Saya sebenarnya kan mau ke rumah sakit, tapi saya kan nggak punya GPS, Rip. BPJS Pak RT. Oh gini. Maksud saya nggak lengkap baru ngurus. Saya punya kenalan orang spesialis itu. Tabib Mr. Akbar Han. Pengobatan segala macam penyakit mata. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Soalnya saya nggak punya surat-surat. Rasa mau operasi zebra. Tidak tanpa operasi. Pengobatannya seperti apa? Nah, seperti ini. Nih.
Kini telah hadir pakar solusi sehat Tabib Mr. Akbar Khan. Tabib Mr. Akbar Khan adalah satu-satunya pengobatan Sinsi dari India yang sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit mata tanpa operasi seperti mata katarak, tumor mata, dan yang berkacamata min atau plus dapat disembuhkan tidak berkacamata lagi tanpa operasi. Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan juga sangat ahli mengobati berbagai macam penyakit luar dan dalam seperti kanker rahim, kanker payudara, stroke, diabetes, dan lain-lain. Metode penyembuhan dengan cara baru menggunakan alat canggih, tercepat dan mujarab dengan teknologi baru, metode terapi ilahiyah, akupuntur, dan biolistrik yang sangat efisien dan efektif. Nah, itu Pak RT. Bukan udah sembuh. Tadi udah ada orang ngobrol itu. Assalamualaikum. Salam. Tak cari-cari di kandang ayam, datangnya di sini. Ya ayam. Nah, gimana Pak? Wah, luar biasa. Saya lupa mau mengucapkan terima kasih. Ternyata luar biasa. Gimana? Yang di Tabib Mr. Akbar Khan gimana? luar biasa. Langsung melihat saya jelas, saya bisa ngaji, Nah, bisa lihat kitab kuning lagi, nggak ada operasi kan? nggak ada. Itu kata saya. Dan biayanya terjangkau. La. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pehili khabat hai bakat bahas syukriya. Tu Allah subhanahu ta'ala bakwan hai orang meritus tu mubarak talegi. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang menderita penyakit mata maupun penyakit kronis luar atau dalam, dan apapun keluhan penyakit Anda, insya Allah kami dapat mengobatinya. Percayakan kesehatan Anda pada kami, Pusat Pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Likuli da'in dawa'un, setiap penyakit itu ada obatnya. Ma anjalallahu min da'in illa anjalalahu syifaan. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Dia pula menurunkan obatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera jika Anda ingin sehat, hubungi pengobatan Tabib Mr. Akbar Khan. Praktek menetap Jalan Raya Style nomor 786, depan SMA Muhammadiyah 2, Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur. Handphone 081 559 951 786 dan 081 334 567 786. Hati-hati terhadap penipuan. Tabib Mr. Akbar Khan tidak melayani pengobatan keliling, praktek menetap, dan tidak membuka cabang. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Mana Tara? Akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari, daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg secara eceran per tanggal 1 Februari 2025 ditanggapi beragam oleh toko kelontong. Pasalnya, mayoritas pemilik toko banyak yang belum mengetahui kebijakan tersebut. Pemerintah memberlakukan penjualan LPG 3 kg lewat pengecer tidak lagi diperbolehkan per tanggal 1 Februari 2025.
para pengecer harus beralih menjadi pangkalan resmi agar bisa mendapatkan stok gas yang disubsidi pemerintah. Namun sejumlah pengecer di Banyuwangi mengaku belum mengetahui soal kebijakan tersebut. Saat ini mereka masih menjual LPG melon itu seperti biasa dengan harga eceran sekitar Rp20.000, sedikit lebih mahal jika dibanding HET LPG 3 kg di pangkalan resmi, yakni Rp18.000 per tabung. Paimah, salah satu pemilik toko kelontong di Dusun Pandan, Desa Kemiritan, Kecamatan Genteng, mengaku belum mendengar kebijakan pelarangan tersebut. Hingga hari ini ia pun belum menerima sosialisasi apapun soal larangan itu dan tetap berjualan gas LPG secara eceran. Secara tegas dirinya menolak jika kebijakan terbaru benar-benar berlaku. Selain bakal kehilangan pelanggan, ia mengaku bingung akan diapakan tabung-tabung kosong miliknya yang sudah dijadikan alat untuk mencari rezeki yang jumlahnya tak seberapa. Itu saya nggak boleh ngecer, ya nggak boleh jualan gitu tamak saudara. Iya. Terus gimana kalau langganan-langganan yang mau beli loh mas, terus kalau nggak boleh dijual belikan, terus gasku terus gaya apa? Padahal untuk unik gasku awalnya aku ya larang, mas. Gitu. Terus mau kemana tuh, Mayu? Apa jari sing dhuwur wis mas, aku pasrah lek kirane gas gak oleh dijual belikan kali diecer. Terus gasku ning di Mlayune, wis ngono aku njaluk gasku Mlayune ning di. Gasku sing kosong sing waktu aku tuku iku lho Mas. Nah, sing tak jaluk kuwi tok wis. Lek gak doleh jejer lho maksude. Wacana ini mencuat seiring naiknya harga eceran tertinggi atau HET gas LPG 3 kg dari Rp16.000 menjadi Rp18.000 efektif 15 Januari lalu. Setelah itu para pengecer LPG 3 kg diminta untuk beralih menjadi pangkalan LPG per 1 Februari 2025. Dani Eka, CTV. Penghasilan tambahan buruh kupas bawang merah sebagian warga Desa Kemiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi dikerjakan saat pekerjaan di sawah sedang santai. Walaupun dibayar hanya Rp1.000 per kilogramnya, mereka tetap menikmati sembari kumpul-kumpul dengan para tetangga. Tumpukan bawang merah jadi pemandangan sendiri di sudut kampung Dusun Pandan, Desa Kemiritan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Memanfaatkan teras rumah, para ibu-ibu dan pria di kampung tersebut berjibaku mengupas bawang merah dari daunnya yang sudah kering. Cuan menjadi alasan dibalik semangatnya warga yang didominasi emak-emak paruh baya ini menghabiskan sebagian aktivitas hariannya. Satu persatu bawang merah dikupas dari daunnya, tumpukan waring berisikan bawang merah mereka libas hanya dalam setengah hari. Kendati upah hanya Rp1.200 per kilogramnya, namun tak mengendurkan semangat mereka berjibaku mengais cuan. Salah satunya yang dilakoni pemuda setempat bernama Rizky Aditya. Dirinya mengatakan jika pekerjaan ini sudah dilakoni sejak setahun terakhir. Di sela kesibukan hariannya, dalam sepekan setidaknya 4-5 kali bawang merah didrop dari pasar Genteng maupun dari persawahan untuk selanjutnya dikupas, dipisahkan dari daunnya. Dalam sehari dirinya mampu menuntaskan 5 hingga 6 miring dan memperoleh upah hingga Rp30.000. Meskipun tak seberapa dengan keringat yang dikeluarkan, akan tetapi hasil yang didapatkan cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam sehari Mas dapat berapa? Biasanya dapat berapa banyak? Ya, hampir 30-an. 30 kilo ya. Dalam 1 kilonya biasanya di harga jasanya sampai dihargain berapa sama Pak? Rp1.000. Kalau dalam 1 bulan biasanya kiriman yang datang itu berapa banyak Mas? Yang untuk dipidel? Enggak pasti Mas. Enggak pasti. Rata-rata 50 kilo atau 100 kilo? Ya 50, ya sekitar 50-an lah. 50 kilo. Kayak gini biasanya sampai ngambil sendiri atau sudah ada yang ngantar Mas? Ngambil sendiri. Ngambil sendiri. Kalau ngambil sendiri itu biasanya berapa kilo? Satu gawareng itu berapa? 150-an ya, 50. 150-an. Biasanya yang sampai dapat berapa banyak Mas dalam 1 bulannya rupiahnya? Ya 100
150.000-an itu ya? Ya kurang lebih segitu. Itu untuk biaya hidup, untuk biaya sampean juga ya? Setelah bawang merah tersebut dikupas, pihak pemilik mengambil sendiri dan langsung memberikan upah untuk selanjutnya dibagikan rata sesuai dengan waring yang diperoleh. Hal itu menurut pedagang sangat membantu mereka lantaran bawang merah yang disajikan ke konsumen dalam kondisi bersih serta memiliki daya jual yang lebih. Dan Eka CTV. Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. Sertifikat atau piagam, 3. Fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus dituliskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Persiapkan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan
Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Para akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya tampil kurang greget di laga awal, Persewangi Banyuwangi akhirnya bangkit di laga kedua lanjutan babak 16 besar Liga 4 Jawa Timur. Berlaga melawan Persedikap Kediri, Persewangi berhasil menang comeback dengan skor tipis 2-1. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Diponegoro pada Minggu sore berlangsung sengit. Persewangi sempat tertinggal gol lebih dari Persedikap Kediri. Gol tercipta di menit 15 lewat sundulan pemain belakang Yohanis Don Bosco dari skema tendangan pojok. Tertinggal gol, Lalare Persewangi pun bekerja ekstra karena kemenangan laga ini adalah target mutlak bagi Persewangi bila ingin menjaga agar lolos ke babak selanjutnya. Hasilnya Persewangi berhasil menyamakan kedudukan di menit 32. Gol Persewangi dicetak oleh kapten tim Anis Mujiono lewat tendangan bebas yang gagal diantisipasi kiper Persedikap Kediri Faris Friski. Setelah berhasil menyamakan kedudukan, Persewangi sebetulnya kembali mendapat banyak peluang emas. Namun apiknya penjagaan kiper Persidekap membuat peluang-peluang itu gagal dikonversi menjadi gol. Kedudukan imbang 1-1 pun bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, baik Persewangi maupun Persedikap sama-sama masih tampil menyerang. Persewangi melakukan sejumlah rotasi, diantaranya memasukkan duo winger muda andalan mereka, Wahyu Lutfi dan M. Ilham. Pergantian ini membuat serangan Persewangi semakin efektif. Hasilnya di menit 67, gol kedua Persewangi tercipta lewat kaki penyerang bernomor punggung 27, Alfian Alfarid, yang berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang Persedikap yang terjadi setelah sepak pojok. Setelah unggul 2-1, Persewangi cenderung bertahan, sementara Persedikap all out menyerang demi bisa menyamakan kedudukan. Namun rapinya barisan bertahan dan apiknya penampilan kiper Persewangi Muhammad Zaki berhasil menghalau peluang-peluang yang dimiliki Persedikap. Skor 2-1 untuk kemenangan Persewangi bertahan hingga akhir laga. Pelatih Persewangi Alex Saununu bersyukur dengan raihan 3 poin yang didapat pada laga ini. Hasil ini menjadi modal penting untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya.
Alex mengaku harap-harap cemas dengan situasi sejumlah punggawa inti maupun pelapos yang tengah dirundung cedera, meskipun cederanya tidak terlalu parah. Sementara itu, pelatih Persendikap Kediri Ambiti Dolus Cahyana meski cukup kecewa dengan hasil kekalahan ini, namun ia mengapresiasi kinerja anak-anak asuhnya. Ia menyebut secara game plan, tim sudah menerapkan skema yang diinstruksikan pelatih. Handoko Kusumo, CTV. Dalam kondisi setengah telanjang, seorang nenek ditemukan tewas mengambang di sungai Desa Bayeman, Kabupaten Probolinggo. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Muhammad Saleh. Warga Dusun Tambak, Desa Bayeman, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo pada Sabtu pagi digegerkan dengan ditemukannya sesosok mayat perempuan mengambang di muara sungai Canggupan desa setempat. Saat ditemukan, korban berjenis kelamin perempuan dalam kondisi setengah telanjang, hanya mengenakan celana dalam warna merah muda, usia sekitar 60-70 tahun. Diperkirakan korban sudah meninggal selama sehari. Hal itu diperkuat bau busuk dari tubuh korban. Saat ditemukan, tidak ditemukan identitas satupun, bahkan warga juga tidak menemukan baju korban di sekitar TKP. Lebih jam 2:30. Jadi ada salah satu nelayan yang mau ke laut menemukan mayat tersebut jam 2:30. Kemudian setelah menemukan mayat dari salah satu nelayan yang menemukan langsung ke rumah. Dari situ kami termasuk Kapolsek dan juga warga setempat. Nah, itu pertama ditemukan memang lokasinya di sana. Memang lokasinya ada di sana. Ini jenis kelaminnya berapa? Jenis kelamin perempuan. Sekitar usia? Sekitar usia 50 atau ke atas. Sampai sekarang identitas lengkapnya itu masih belum ditemukan. Anggota Inavis Satreskrim Polres Probolinggo Kota yang tiba di TKP langsung melakukan identifikasi. Akhirnya identitas korban berhasil diketahui, bernama Juwaria, 77 tahun, warga Jalan Mawar, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kabupaten Probolinggo. Ada kejadian penemuan itu, namun saat ini kami masih olah TKP, mengevakuasi dan mendalami tentang kasus itu. Informasinya ditemukan oleh warga ya? Betul, jadi informasi dari masyarakat, kemudian kita gerak cepat mendatangi TKP, evakuasi dan masih kita selidiki. Untuk identitas kan? Masih belum, nanti nyusul ya. Guna kepentingan penyelidikan, jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Farid Fahlevi, CTV. SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur Membuka pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran dibuka 16 Desember 2024 Sampai dengan 15 Januari 2025. Siapkan diri kalian dengan baik. Kami tunggu kehadiran kalian. Tara akan segera berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana.
memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu, dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan, bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat, karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP, supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Sebuah mobil pickup di Lumajang mengalami laka tunggal jatuh ke dalam jurang sedalam 150 meter pada Sabtu pagi. Akibat kecelakaan ini, sopir dan kernet mengalami luka serius. Sementara itu, proses evakuasi korban dari dasar jurang berlangsung dramatis. Kecelakaan tunggal, sebuah pickup masuk ke dalam jurang sedalam 150 meter di desa terakhir sebelum pendakian Semeru, Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang. Akibat kecelakaan ini, sopir pickup Alif Alvan dan kernetnya Rozikin, warga Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, mengalami luka cukup serius. Proses evakuasi korban yang dilakukan petugas kepolisian dan warga pun berlangsung dramatis. Keduanya dievakuasi secara darurat dari dasar jurang.
Kecelakaan ini bermula saat pickup berjalan dari arah Lumajang menuju Kabupaten Malang. Namun saat sampai di hutan blok Watu Lapis dan melewati tikungan, tiba-tiba truk hilang kendali dan masuk jurang. Diduga kecelakaan terjadi akibat sang sopir mengantuk. Di kronologi kejadiannya seperti apa? Ini warga masyarakat Ranupani mulai jam 5 tadi kejadiannya ini ada mobil pick up ya pulang dari ngantar telur arah dari Lumajang mau ke Malang udah pulang, jadi muat kerat kosong bekas muatan telur. Jadi ini terjun bebas tadi pagi jam 5 pagi. Jadi alhamdulillah masyarakat Ranupani, Desa Ranupani berbondong-bondong mengevakuasi teman korban yang jatuh di sana 2 orang, kernet dan supirnya. Jadi alhamdulillah walaupun kritis mereka masih bisa diselamatkan. Jadi warga masyarakat Ranupani bisa menolong warga kita yang ada di asal dari Malang. Bunyikan klakson itu nggak denger, nah kok kayaknya babas terus ya, nggak tahunya langsung jatuh ke jurang itu langsung ditengok kok nggak ada, diteriaki sama itu nggak menyaut respon itu loh, nggak menyaut. Jadi temennya di situ nunggu di om. Korban kritis saja ini. Korbannya kritis Pak, yang satu itu lebih kritis lagi, kalau yang satu ini masih alhamdulillah hanya sakit. Kedalaman jurangnya? Kalau kedalaman jurangnya itu kurang lebih sekitar 100 meter. Pickup masih di bawah ya? Pickupnya masih di bawah, tapi kalau surat-suratnya kayak apa sudah dibawakan sama keluarga. Setelah hampir 3 jam, petugas dan warga akhirnya berhasil mengevakuasi kedua korban dan membawanya ke Puskesmas Tumpang, Kabupaten Malang untuk mendapatkan penanganan medis. Yongki Nugroho, CTV. Wisata dadakan di kawasan perbukitan Desa Pelean, Kecamatan Kapongan, Situbondo ramai pengunjung. Wisata Bukit Cinta memiliki pesona view cantik berupa pemandangan tebing dan hamparan rumput hijau. Dan sore hari di wisata perbukitan tempat strategis untuk libur weekend. Wisata dadakan bernama Bukit Cinta di kawasan perbukitan Desa Pelean, Kecamatan Kapongan menjadi pilihan baru bagi warga Situbondo. Menjelang sore hari di setiap libur weekend, pesona wisata Bukit Cinta menjadi jujukan warga Situbondo, menghilangkan pikiran penat. Wisata Bukit Cinta menyuguhkan pesona view-nan cantik berupa perbukitan dan hamparan rumput hijau. Kawasan perbukitan yang jauh dari kota kini menjadi pilihan untuk menikmati pemandangan alam. Penjual berbasis UMKM menjadi buruan warga di saat mereka berkunjung di wisata Bukit Cinta Palean. Ya, pertama ya, saya kan orang sini, lewat sini, selatan jalan-jalan juga. Terus ternyata ada anak-anak nongkrong, layangan di sini, yang ada layangan. Ternyata cuma inisiatif mobil kayak gini, cuma kopi, makanan. Banyak yang beli, yang nongkrong, nyediakan tikar saya, Mbak. Terus dapat 2 hari, mending ada tol masih itu sebelah, ada 3 pedagang. Dapat 4 hari rame. Banyak pedagang yang ikut-ikutan. Banyak pedagang yang ikut. Sampai sekarang tambah rame. Pengunjung mengatakan wisata dadakan ini cocok dinikmati bersama sanak keluarga. Meski minim sarana dan prasarana, Bukit Cinta yang sempat viral ini dapat mengisi hari libur warga Situbondo. Cinta ini pemandangannya ya enak lah ya, bagus, terus nyaman, sejuk, terus apa ya, adalah namanya ini hiburan tentang masalah lomba crossnya, mungkin latihan di sini lah untuk masyarakat datang ke sini ini satu untuk refreshing, untuk menyenangkan anak, keluarga, istri, apalah segala macam di sini ya tempatnya ya. Dan beginilah kalau masalah ya perluasan pemandangan yang lebih mungkin di laut atau di lain-lainnya, di pantai atau mungkin di lain-lainnya. Dan fasilitas di sini lengkap nggak sih seperti jajan atau apa? Ini lengkapnya cuma paling makanan ringan, minuman itu mungkin lengkap. Tapi kalau masalah tempat parkir mungkin ya seperti inilah. Ini sebetulnya memang harus direnovasi lagi dari nol, terus apa ya, biar lebih ke depannya itu indah lagi.
Di tempat wisata ini pengunjung dapat menikmati berbagai jenis jajanan sambil menikmati pemandangan alam. Untuk berkunjung di tempat wisata perbukitan ini pengunjung tidak dikenakan tarif atau tiket masuk. Adi Nurholis, CTV. Itulah seluruh berita yang sudah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim hari ini. Saya Rano Prasetya yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit, Singosari, Kediri, Kutingono. Ayo rek, kuyuk makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84,
5496 60110 dan 75125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.